wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, kita bertemu kembali di pagi hari ini, di hari belajarnya kita, yaitu kita membaca dan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Wahid bin Salam Bali rahimahullah ta'ala, dengan kitab yang beliau tulis Al-Bidayatu fi Ilmil Aqidati. Ya, Al-Bidayah di sini adalah permulaan, ya, atau cara awal mempelajari akidah, dan terakhir pada tanggal 1 yang lalu, 1 Agustus ya, 1 Agustus. Terakhir di mana kita? Desember Itu ya, terakhir pada kitab kan? Pada kitab ya? Ya, dobit yang ketiga. sekarang dobit yang keempat ya, halaman 8 Oh iya. ya kan? Terakhir pada ad-dobitu tsalits ya. Sekarang kita masuk ad-dobitu rabi pada halaman 8. Baik, sebelum kita masuk, kita murojaah dulu. Masih kita beriman kepada kitab ya. Beriman kepada kitab, al-imanu bil kitab, beriman kepada kitab suci. Ada 5 dobit, 5 pembahasan. Dobitul awal, maratibul wahyi arba'ah. Ya. Pembahasan yang pertama dalam beriman kepada Alkitab adalah bahwasanya ada tingkatan wahyu diturunkan. Yang pertama, ru'yal manamiyah. Ya, wahyu diturunkan dengan cara mimpi. Itu mimpinya para nabi. Kemudian yang kedua, anafsu firru, yaitu bisikan dalam hati atau jiwa. Jadi Nabi SAW mendapatkan hatinya tuh wahyu ya, tanpa malaikat Jibril. Ini biasa disebut hadis qudsi. Kemudian at-taqlimu min wara'i hijab, ada suara yang terdengar dari balik hijab. Ya, hijab di sini bisa gunung, bisa kain, bisa rumah, pokoknya antara beliau dengan Allah, gitu ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam mendengar suara Allah di dekat pepohonan. Ya, berarti hijabnya adalah pohon, gitu ya. Ini berlaku untuk seluruh nabi ya, bukan cuma Nabi SAW. Siapa saja dari kalangan para nabi dan rasul. Yang keempat, al-wahyu biwasitatil malak. Wahyu yang turun melalui, dan ini yang terbanyak. Ya, paling banyak adalah wahyu atau kitab suci Allah turunkan melalui malaikat. Pertanyaan aneh para ente semua. Ketika malaikat Jibril membawa wahyu kepada para nabi dan rasul, apa bentuk wahyu tersebut? Yang tahu jawab. Karena kita mengatakan beriman kepada kitab. Apakah yang datang kepada para nabi dan rasul adalah kitab-kitab? Bukan. Nah, kalau bukan apa? Perintah yang disampaikan Allah. Ya, kan? Apakah kitab suci seperti Quran sekarang yang diterima oleh Nabi Muhammad, atau yang diterima Nabi Isa Injil? Maka Jibril bawa Injil kasih ke Waktu itu kan jadi Allah menurunkan wahyu lewat malaikat. Jangan kata-kata ya, bukan langsung disukan ke hati gitu Pak ya. Jadi kita mesti paham tuh untuk membantah orientalis bahwa tidak ada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dengan bentuk Kitab. Nggak ada. Secara ini mimpi, terus hatinya dibisikkan, kemudian ada suara di balik tabir, atau dengan perantara malaikat. Nah, malaikat ini bawa kitab apa enggak?
Enggak, langsung dia talaki. langsung ke hati kan. Langsung enggak, begini Talaki ngomong. ngomong gitu. Talaki, nanti dengerin. Dengerin. Hafalin gitu. Baru nanti para sahabat Rasul yang nulis ya. Jadi Susun. itu cara wahyu diturunkan. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan Injil di tengah Bani Israel, nggak megang Injil, buka Injil enggak, gitu. Makanya semua agama-agama selain Islam yang memiliki kitab suci mereka ditulis oleh bukan yang menulis, kecuali Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh para sahabat Nabi di hadapan Nabi SAW. Beda dengan Injil, Langsung. Taurat, itu udah jauh ratusan tahun setelah Nabi diutus. Kalau Quran Nabi ada, ditulis oleh Zaid bin Thabit. Dia bisa gitu. Diulangi oleh Zaid, setorin. Kan Nabi nggak bisa baca, Umi. nggak bisa nulis, ditulis talaki, coba baca. Kurang panjangin. Oh, berarti udah ada pelajaran. Iya, panjangin sama Zaid panjang. Oh, tajwid udah ada bang ya dulu. Udah ada tajwid, tapi nggak disebut ikhfa, Iya. nggak disebut idgham. Kenapa? Ya orang Arab. Udah paham. Itu kan bahasa mereka. Cengkoknya udah tahu. Udah tahu. Nah, barulah ketika banyak orang selain Arab masuk Islam, mereka bingung baca Quran gimana sih? Oh, ada engnya dikit. Oh, ada idghamnya. Ah, tulislah tajwid. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adzabitu tsani. Dobit yang kedua apa itu? Beriman dengan kitab-kitab allati anzalallahu ala rusulihi ijmalan wa tafsilan. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya ijmalan secara global, wa tafsilan atau secara terperinci. Global itu maksudnya apa? Keseluruhan. Iya, nggak dijelaskan sama Allah itu. Dijelaskan. Bagaimana cara sholatnya? Global. Aqimus sholat. Nggak dijelaskan itu dengan niat takbiratul ihram. Ada nggak di Quran niat takbiratul ihram, bacaan iftitah, baca Al-Fatihah, ruku, bagaimana rukunya, bagaimana sifat punggung, nggak dijelaskan di Quran. Itu namanya global, ijmal. Atau tafsir perincian, Paris laki-laki 2 kali perempuan. Udah, itu ada kitab suci. Ada yang Allah jelaskan secara rinci, ada yang tidak. Atau bitu salis, yang ketiga adalah beriman bahwasanya semua kitab-kitab suci itu yang terdahulu qad dakhalaha tahrif au fuqidat, sudah dicampur dengan tulisan manusia. Harus kita imani loh. Harus kita imani Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, Zabur yang sekarang sudah ditulis ulang oleh manusia. Itu harus diimani itu. Ternyata nggak boleh kita ditanya nanti orang Islam, ya, nyata yakin nggak bahwa Injil sekarang itu masih asli? Aneh nggak tahu, nggak boleh. Jawabnya apa? Enggak. Anda yakin bahwa Injil itu masih asli? Agak. Enggak gitu. Kenapa? Karena sudah dirubah oleh tangan manusia. Harus begitu, itu kan akidah itu. Jadi kita mesti mencintai Quran karena nggak bisa dirubah. Adapun sebelum Quran, kita mesti yakin bahwa kitab-kitab itu sudah dirubah atau hilang. Baik, yang keempat, adzabitur rabi. Adzabitur Pembahasannya. pembahasan yang ke-9 ya. Rabi, Rabu. Hari Rabu, hari keberapa tuh? Hari Rabu Senin, ketiga. Selasa. Dari Ahad hitungnya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari keempat ya. Hari Arba itu 4 ya. Adzabitur rabi. Rabi keempat, pembahasan keempat. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullahi ta'ala. Al-Quran yang mulia. Al-Qur'an yang mulia adalah kalamullah, perkataan Allah Ta'ala. Terus Al-munazzalu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam
lafzihil arabi Arabi. arabi Nah, cukup. Yang diturunkan yang diturunkan kepada kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bilafzihi Bilafzihi. Arabi dengan lafaz bahasa Arab. Arab. Ya, jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi berbahasa Arab. Lanjut. Al-muta'abbadu bitilawatih bitilawatih Ya, yang membacanya yang membacanya dianggap dianggap beriman beribadah. beribadah ya. Nah, jadi orang yang membacanya dianggap bitilawatih beribadah. Nah, beribadah. Al-manqulu bil tawatur. baik. Mangkul itu dinukil. Al-manqul Mangkul, dinukil. mangkul nukil Nukil mangkul nukil ditawaturi dengan Ditawaturi. mutawatir dengan mutawatir atau dengan banyak periwayatan. Periwayatan. Ya, dinukil dari banyak Periwayatan. periwayatan. Lanjut. al-maktubu fil masahifi Ya, al-maktubu ditulis ditulis pada- kitab ya al-maktubu Al-maktubi. ditulis fil masahif. Masahif itu apa? Gini. Lembaran-lembaran. lembaran Lembaran-lembaran. Ya, fil mushaf. Mushaf itu kan mushaf lembaran-lembaran. lembaran Gitu. Itulah Al-Qur'an. Ya, ad-dhabitur rabi. Beriman kepada Al-Qur'an. Poin yang keempat, ya, Al-Qur'an itu adalah makhluk atau kalamullah. kalau Makhluk atau kalamullah. kalamullah Kalamullah harus tuh. Jangan kalian terkena hasutannya Mu'tazilah, Makhluk udah jelas. ya, seperti Hizbut Tahrir, Mu'tazilah tuh, neo Mu'tazilah, Felix Xiao dan lain-lain. Ini kita sebut namanya supaya tahu. Nanti nggak tahu lagi orang Mu'tazilah siapa. Felix Xiao atau Mu'tazilah. Terus orang-orang NU Mu'tazilah. Ini kalau Al-Quran makhluk. Iya. Asy'ariyah itu sebagian penganutnya adalah Mu'tazilah. Asy'ariyah itu Habib. Makanya Habib itu kalau bacain ceramah nggak pernah pakai qala Allah, jarang. Kata guru kami Habib Fulan gitu, nggak pernah deh qala Allah, Itu gitu ya. qala Rasul, nggak dilakukan oleh mereka. Bohongan gitu. Ya, karena Mu'tazilah akidahnya. Quran makhluk, kalau makhluk boleh ditinggalkan apa enggak? Boleh. Boleh, habis waktunya udah selesai. Gitu. Itu jahatnya Mu'tazilah. Makanya Allah mengatakan Al-Qur'an itu firman-Nya. Demikian pula Syekh mengatakan huwa kalamullah taala. Dia adalah firman Allah yang maha tinggi. Cirinya adalah al-munazzalu ala Rasulullah SAW bil lafzil arabiyyi. Dia diturunkan kepada Rasul SAW dengan lafaz bahasa Arab. Antum cari Al-Quran di seluruh dunia yang gak ada bahasa Arabnya, nggak ada. Al-Quran semuanya dalam bahasa Arab. Tapi kenapa ada bahasa Indonesia? Ada bahasa Inggris. Biar mengerti kan. terjemahan Terjemahannya bukan Qurannya itu. Itu terjemahan. Tapi kalau Injil ayatnya itu sudah Bahasanya diganti dengan bahasa masing-masing orang. Iya, beda ya. Iya. Beda terjemahan sama ini ya Iya, kalau terjemahan Perubahan. itu bukan versi. Ya. Quran nggak ada versinya, satu aja udah itu. Ya kayak gini hurufnya tuh. hebatnya Nah, terkunci itu. karena Allah menjaga Al-Quran itu, ya, dengan bahasa Arabnya. Al-muta'abbadu bitilawati. Oh, yang membacanya itu dianggap Ibadah. antum baca Quran saja, alif lam mim, tutup Qurannya, dapat pahala 30. Satu hurufnya 10. Kata Nabi SAW. Nggak ada buku di kolong langit yang antum baca satu hurufnya dapat pahala kecuali Al-Quran. Nggak ada. Hadis Nabi aja nggak. Al-Quran tuh baca satu hurufnya 10, Pak. Dan jangan antum anggap bahwa tilawah di sini hanya pada tilawah di rumah. Dalam sholat itu ada tilawah. Apa surat yang kita baca di dalam sholat? Al-Fatihah itu Al-Quran. Habis Al-Fatihah baca An-Nas, Al-Ikhlas, itu semua Al-Quran itu. Makanya kata para ulama, sebaik-baik orang baca Quran di mana? sholat Di waktu sholat, pahalanya berlipat-lipat. Makanya jangan tinggalin sholat gitu. Di dalamnya ada bacaan Quran.
yang membacanya ibadah. Ya, al-manqulu bitawatur, diturunkan secara mutawatir, banyak yang meriwayatkannya. Para sahabat disaksikan sahabat yang lain, ditulisnya dicoba lagi terus begitu. Al-maktubu fil masahif, dan ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya, jadi sahif itu lembaran. Ini sahif nih. Satu ya. Kalau udah dikumpulin banyak jadinya 5 lembaran. namanya ini suhuf nih. Mushaf. Nah, kalau udah jadi buku namanya mushaf. Maka di mushaf Al-Qur'an, kumpulan dari suhuf, lembaran-lembaran. Bisa dipahami? Nah, sekarang gimana tuh Al-Qur'an yang ada di aplikasi? Suhuf bukan? Bukan. Bukan. Makanya antum kalau perempuan yang haid boleh dia megang Quran di handphone, karena bukan suhuf. Yang nggak boleh yang bentuknya suhuf, lembaran-lembaran. Quran yang antum punya, baik yang kecil atau yang gede, itu namanya suhuf atau mushaf. Nggak boleh wanita haid pegang. Jika aplikasi antum ada Al-Qur'annya, nggak boleh mereka pegang. Dia nggak megang mushaf. Baca boleh. Boleh. Kalau lagi haid. Lagi haid boleh. Ya, pendapat yang kuat bahwa wanita haid boleh baca Quran, tapi tanpa memegang mushaf. Tapi boleh nggak pegang handphone yang ada aplikasinya? Boleh, karena dia bukan mushaf. Handphone namanya. Ya, walaupun ada aplikasi Qurannya. Beda dengan Quran yang kalian punya tuh, yang dipajang. Nggak boleh sentuh. Tapi kalau lagi haid pahala tetap dapat pahala. Iya. Terus dia yang hafal Al-Quran dia Apalagi dia hafal, lebih bagus. lagi head nih baca. Ad-Dhabil Khamis. Al-Dhabitul Khamis, Al-Qur'anul Karim. Ad-Dhabitul Khamis, apa maknanya? Dobi. Dhabit yang kelima. Ya, rambu atau poin yang pembahasan yang kelima. Poin yang kelima. Al-Qur'anul Karimu huwa akhirul kutub. Itu mesti Al-Qur'anul Karim dia adalah kitab terakhir. ya, itu kutub sama-sama wiyah harus jadi satu. Karena sama-sama kasroh. Ada al-kutubi, ada as-samawiyati. Ya, itu sama-sama tuh. Jadi bacanya nggak boleh dipisah, harus nyambung. Samawiyati. Naam. Nuzulan gitu. Al-Qur'anul Karimu huwa akhirul kutubis samawiyati nuzulan. Nuzulan. Artinya Al-Quran yang mulia Al-Qur'an yang mulia adalah kitab samawi, itu langit. Kitab dari langit, Bisa sama. kitab dari yang langit dari langit yang yang turun dari langit yang terakhir. Thayyib, bagus. Adalah kitab yang turun dari langit yang terakhir. Bagus, barakallahu fik. Lanjut. Wa huwa muhaiminun alaiha nasikhun laha. Dia Dan dia adalah muhaimin tuh penghapus. Oh, Jadi orang muhaimin, penghapus tuh. Oh, ada teman. Muhaimin Iskandar, ada kan? Oh, ada teman. Pak Muhaimin. Dia penghapus atau penghakim. Oh, Dia dia penghapus alaiha dari segalanya. Ya, dari segala segala kitab. sebelumnya, Dari betul. segala sebelumnya. Nasikhun laha. Ya, menghapus, Mansuh maksudnya Bang nih. mansuh, betul. Dan Jadi muhaimin menghapus sama kitab. mansuh sama Oh, dan menghapus kitab sebelumnya. sebelumnya. Barakallahu fiik. Gampang kan? Begitu. Adzabitul Khamis, pembahasan yang kelima, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an Karim. Itu yang mulia. Nah, maka kita sebut Al-Qur'anul Karim, ya kan? Al-Quran yang mulia huwa akhirul kutubus samawiyah nuzula, adalah kitab yang terakhir dari kitab-kitab samawi. Disebut samawi karena Turun langit. Ya. As-sama, sama. ya, langit. Adalah kitab yang turun dari langit yang merupakan kitab terakhir. Nggak ada lagi selain Al-Quran. Tidak ada lagi. Wa huwa muhaiminun. Dia penghapus, dia penghakim, penentu, pemutus, ya, dari semua kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu pemutus
kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Kitab-kitab sebelumnya yang salah diputuskan oleh Al-Quran salah, nggak boleh diambil. Al-Quran memutuskan bahwa ucapan Nabi Isa benar, diambil di Al-Quran. Gitu. Kata Nabi Isa, innahu man yusrik billah faqad haramallahu al-jannah. Allah menukil ucapan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ucapannya yang ada di Injil, Allah kembalikan itu di Quran. Ada. Berarti pemutus Al-Quran yang memutuskan ini boleh diambil, ini yang nggak boleh. Di zaman Nabi Musa, kalau orang tobat mesti harakiri, apa namanya? Bunuh diri. Iya. Oh, Iya, teh kalau tobat nih, misalnya nanti mukul istri, tobat, mesti bunuh diri. Ketat banget ya. Iya gitu, Zaman di sana. Nggak bisa kita hidup di zaman Nabi Musa, makanya nggak bisa itu kitab-kitab sebelumnya kita pakai. Orang-orang Nasrani masih pakai kitab Taurat, nggak bisa. Karena udah diputuskan, sanggup nggak mereka kalau terjadi sesuatu pakai ajaran Nabi Musa? Nggak mau juga, itulah. Kalau mereka nggak ngikutin syariat gitu, nggak akan sanggup mereka itu. Ayo tobat, saya tobat, nggak cukup, bunuh diri. Baru diterima tobatnya. nggak boleh dibunuhin orang. Dia pas mesti bunuh diri dia, nggak boleh bunuh orang, Sendiri. harus beli. Iya. Iya, caranya begitu tobat di zaman Nabi Musa. Masya Allah, berat. Tapi itu Ya, jadi berat benar, ya, Bang, Bang. ya? Berat, makanya nggak Dulu bisa bener, diterima. sekarang udah Lu dihapus. ngomongin orang misalkan pengen tobat, bunuh diri. Bunuh diri. Pokoknya di zaman itu setiap perbuatan dosa dia pelakunya ingin tobat, dia mesti bunuh diri. Makanya sebagian daerah juga mengambil ini. Di antaranya Jepang, arah kiri kan. Oh iya. Kalau ente belajar sejarah Islam nih, itu semua Jepang, Cina, emang siap dari mana itu sumbernya? Dari orang Islam itu, yang kemudian mereka keluar dari Islam, mereka bikin sendiri ajarannya. Pertama kali yang melakukan adalah Yahudi. Bani Israel itu kan banyak. Di antara anak Nabi Yakub adalah di antara Yakub, Yusuf. Nah, Yakub kan punya anak banyak, 12. Nah, 12-nya ini di antara Yahudi. Namanya Yahuda. Si Yahudi ini pindah ke kota Yuda. Bikinlah komunitas. Terus beranak pinak, jadilah orang yang mentuhankan Uzair. Maka mereka menganggap Uzair anak Allah. Nah, orang Yahudi ini tinggal di situ. Keluar lagi dari Yahudi ini sempalan, bikin tempat namanya Nasoro di Nasoro. Nama kota Nasoro. Bikin agama baru namanya Nasrani. Orang Nasrani mengatakan dia nggak mau kalah dengan Yahudi. Yahudi Uzair anak Tuhan, kalau Nasoro Bisa. Isa anak Tuhan. Jadi dari mereka nih berkembang biak nih terus. Ada jadi orang Jepang, jadi orang Cina. Dari mana itu orang Jepang, orang Cina? Bani Israel. Yang kemudian mereka kawin dengan Bani Ismail. Jadi yang ada pendek tapi kulitnya putih, matanya bule. Tapi kalau asli Bani Israel, Bani Ishak, nah itu orang-orang Amerika, Turki, orang gede, matanya asik-asik. Nah, kita termasuk Bani Ismail, Malaysia, kita, Singapura, kecil, bogel-bogel lah, gitu, ya kan? Ya. Jadi kemudian kata beliau, Al-Quran yang diturunkan itu penghapus, penghakim dan nasikhun laha, menghapus semuanya. Makanya ketika Umar megang Taurat, kata Nabi apa? Wahai Umar, lepaskan itu. Seandainya Musa masih hidup dan engkau mengikuti Musa, engkau pasti sesat. Maksudnya gimana itu? Apakah Nabi Musa mengajarkan kesesatan? Gitu. Tidak, ajarannya pasti akan berbeda dengan engkau, Umar. Syariatnya Ya, tadi itu kalau kamu bertobat harus bunuh diri, nggak bisa. nggak bisa. Itu maksudnya gitu. Nabi luar biasa ini, Baik banget dakwah Nabi ya. ini luar biasa. Soalnya ya. Barakallah. Nah, kita lanjut ke Al-Babur Rabi, bab yang ke-4. Silakan. Dari ujungnya, dari atas Al-Babur Rabi. Halaman 10. Atas sebelum baca. Ayo. Babur Robi Artikan. yang keempat. Nah,
Al-imanu bir-rusul. Artinya Iman kepada Rasul-Rasul. Taib, atau para Para rasul. Bisa rasul-rasul, bisa para rasul. Dalam Injil ada kitab para rasul namanya. Iya. Ada kitab para rasul. Nah, di situ lebih detail tuh nama rasul. Ada Nabi Shits, nama Nabi Hezkiel. Jadi buat sejarah diambil Iya, Bang, boleh. Injil ya? Memang kan Injil itu nggak semuanya juga hilang semuanya, nggak ada yang benernya di situ. Ya, kisah sejarah-sejarah para nabi. 6, lanjut. Nah, wa fihi tis'atu dawabit. 6, artikan Nah, di dalamnya ada 9 ya, 9. 9 pokok. 9 pokok-pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Lanjut. Ad-dabitu awal. Yang pokok yang pertama, 6. al-imanu bir-rusulil ladzina arsala lahumullah. Artikan Iman kepada rasul yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah diutus oleh Allah, diutus oleh Allah. atau yang Allah utus mereka. Man na'malahumu man na'lamuhu minhum Tafsilan. tafsilan wa man la na'lahumu ijmalan. Yang Siapa yang man di situ nggak pakai siapa, yang yang kita ketahui dari mereka dari mereka secara terperinci, terperinci, dan yang kita tidak ketahui mereka secara mereka secara global ya, global. Ijmalan. Ya, jadi dobit yang pertama dari al-imanu birusul adalah beriman kepada para rasul yang Allah telah mengutus mereka. Ya, baik yang diketahui dari sisi mereka secara tafsil, terperinci, maupun yang kita tidak mengetahui mereka secara global. Maksudnya apa sih? Itu udah banyak. Nabi yang kalian kenal berapa? Atau rasul yang kalian tahu? 25 25 kan? Selawe kan? Coba sebutkan 5 berurutan. Adam, Oh iya. Nabi Adam. lagunya tuh. Sambil nyanyi boleh? Iya iya. Dia Apa dari lagu lagunya. kalau bernyanyinya tanpa musik boleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Oh, Soleh, boleh. Tapi asal jangan pakai musik. Iya. Itu namanya syair. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa akhir khatimun nabiyyin Muhammad al-Mustafa. Kenapa disebut al-Mustafa? Penutup ya. Bukan, Mustafa terpilih. Terpilih. Mustafa Bukan penutup, kalau penutup Khatam khatam. Nabi. Iya, kalau ini Mustafa. Maka nama Mustafa, dia terpilih tuh. Boleh tuh Mustafa, boleh. Ya boleh aja Mustafa nggak apa-apa. Jadi yang dipilih Ya Robi bilang Mustafa. itu kan dalil yang orang mereka Ada pakai. nama kentang Mustafa. Iya, ada juga tentang Tentang pilihan. Mustafa, tentang pilihan. Boleh, Mustafa kan bahasa kita, Ya bahasa. suduk Mustafa ya boleh. Boleh. Mustafa tuh bukan bahasa Mustafa kau. lakop buat nabi, enggak. Oh. Mustafa tuh bahasa Arab, pilihan. Ini buku Anak kita Mustafa tentang boleh. pilihan, anak pilihan. Ya boleh, nggak apa-apa. Anak kita Mustafa kau. Boleh, Mustafa kan pilihan. Boleh, nggak apa-apa. Panggilnya Emus. Manggilnya Mus ya boleh, atau Topa. Oh iya. Timus. Ya. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah dan para rasul 25. Tapi Nabi SAW mengabarkan bahwa jumlah nabi 124.000. 24.000. 124.000. Jumlah rasul 313. Termasuk yang 25 ini adalah rasul. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad rasul. Yang pasti nabi. Rasul pasti, Nabi. tapi nabi belum tentu rasul. Jadi disebut Nabi Adam, dia rasul. Nabi Idris, itu rasul. Tapi ada nabi yang enggak rasul. Banyak itu. Di zaman dulu ada Samuel, Samson. Samson. Iya. Itu nabi tapi enggak disebut rasul. Ya, jadi jumlah nabi ada 124.000.
Rasul 313. Kalau Luqman Luqman bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Oh, Dia soleh. seorang hamba yang soleh. Soleh. Demikian pula Khidir. Khidir. Oh, Nabi Khidir. Dia seorang hamba yang soleh. Itu Nabi Khidir bener, Nabi Khidir. Iya, makanya dia orang menyebut Nabi Khidir. Nabi Khidir. Padahal Al-Quran tidak menyebut Nabi Khidir. Bukan ya? Sama Seorang soleh hamba ya? yang soleh Oh, seperti Khidir. Luqman. Nggak boleh disebut nabi, nggak boleh. Oh. Masih ada dalilnya. Hmm. Walaupun para ulama berselisih. Khidir itu nabi atau bukan? Tapi Al-Quran nggak Orang menyebutnya banyak Nabi kan? Khidir, nggak nyebut. Nabi Khidir orang banyak. Ya, disebutnya Khidir. Oh, Khidir. Nggak boleh menambahkan Nabi Khidir kalau nggak ada dalilnya, nggak bisa. Kalau yang lain, wal anbiya ada sebutkan nama mereka adalah nabi. Tapi kalau para nabi atau manusia itu yang paling sempurna tapi Pak. Nah, Nabi nanti di Adam sini bukan? ada. Ada nanti. Nanti di sini ada. Oh. Lanjut. Sabar. Ad-Dhabitul awal beriman kepada para rasul yang Allah utus mereka baik secara tafsir maupun baik secara Global. referensi maupun global. Ingat para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui harus yang ada dalilnya. Ketika ada dalilnya antum wajib nerima, wajib. Wah, 104.000 wajib tuh secara global walaupun Allah nggak sebut namanya. Atau 313 rasul wajib kita terima karena hadis sahih. Yang Allah sebutkan dari Al-Quran cuma 25. Yang Allah nggak sebutkan Rasul 313. Sisanya dari kurang 25 aja. Sisanya itu nggak sebutkan. Demikian para nabi nggak disebutkan oleh Allah yang 124.000. Ya sudah kita beriman saja. Ya, nggak akan berkurang kejayaan Allah ketika kita melupakannya. Dan apabila kita ingat nggak akan bertambah kejayaan Allah, tapi kita yang rugi. Karena beriman kepada para rasul termasuk amalan soleh yang kita kerjakan di bulan Rajab nih. Wah, saya beriman ya Allah dengan jumlah nabi yang kau turunkan. Antum dapat pahala yang dibesarkan tuh. Karena bulan Rajab salah satu bulan haram. Amal soleh dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Di antara pahala adalah kita beriman bahwa Allah mengutus 124 nabi dan rasul sejumlah 313. Bisa dipahami? Lanjut, kita Ad-Dhabitu Tsani. Ad-Dhabitu Tsani, poin yang kedua. Imanun bi anna jami'ar rasuli bu'itsu bi tauhidillah. Ya, bitauhidillah. Jadi Kalau Allah itu diawali dengan kasrah di situ tauhidi, Oh iya. jadi dibaca la. Lah, iya. Lagi diulang. Al imanu bi anna Al-imanu bi anna jami'ar rasuli jami arru. jami'ar rusuli bu'itsu bi tauhidillah. Artikan beriman Beriman bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya jami rasul itu semua semua rasul bu itu diutus diutus dengan bertauhid pada Allah. dengan mentauhidkan Allah. Oh, dengan mentauhidkan Allah. Jadi semua rasul diutus dengan dengan mentauhidkan Allah. Semua rasul diutus dengan membawa amanah agar mentauhidkan Allah. Allah. Berarti gugurlah keyakinan Nasrani bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan. Bahkan Nabi Isa membawa tauhid, yaitu menyuruh manusia untuk menyembah Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah. Orang Nasrani mengatakan engkau Tuhan, dibantah nanti sama Nabi Isa. Maka kenapa Nabi Isa nggak dimatikan oleh Allah? Nah, ini untuk bantah ini. Itu bantah ini. Turun buat Nanti Nabi Isa turun untuk membantah orang-orang Nasrani. Allah kumpulkan semua tuh di Damaskus. Nasrani semua. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku Tuhan. mengatakan salib tuh. Rujuk tuh Bang, rujuk. Sebagian rujuk. Oh, riwayatnya rujuk. Iya, sebagian rujuk. rujuk. Nabi Isa kan belum mati. Belum mati Nabi Isa, itu dia. Karena semua Nabi Rasul diutus oleh Allah bitauhidillah, untuk mentauhidkan Allah. Ya masa ada Rasul saya Tuhan? Nggak mungkin, mustahil. Itulah beriman kepada para Rasul. Lanjut. Wa ini akhotal Wa inih. wa ini Talafat. oh ini satunya wa ini talafat syara'iuhum. Namun berbeda Dapat. syariat apa? Oh iya syariat. Iya. Syariatnya. Iya, yang berbeda apanya? Syariat ya. Syariatnya.
Sholatnya beda dong. Sholatnya beda apa sama? Ayo. Sholatnya Nabi Musa, Nabi Isa dengan sholat Nabi Muhammad. Sama. Dari mana dalil? beda. Dari mana dalil beda? Dalilnya. Kan warokuas itu juga di Al-Qur'an ada itu. Di Al-Qur'an. Beda di dalil Iya, ini. makanya apakah di zaman mereka Allah sebutkan nggak dalam bukan cara sholatnya mereka? Enggak. Enggak, berarti kita nggak boleh mengatakan sholatnya sama. Karena nggak ada keterangan. Tapi mereka sholat tidak? Sholat. Pasti sholat. Tuh, Tapi tahu. sholatnya nggak tahu kita tata caranya. Tahu, Yang katanya kata beliau wa ini ikhtalafat syara'ah. Kita nggak tahu syariat sholatnya mereka kayak seperti apa. Iya. Oh, tapi kita meyakini mereka sholat ya. Kenapa Nabi ketika Nabi Mi'raj ke langit Iya, dapat apa itu? 50 rakaat itu. Sholat. 50 rakaat. Bertemu Nabi Musa nggak? Temu. Kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup, Bolak-balik. umatku aja nggak sanggup. Lihat kata Nabi Musa, umatku aja nggak sanggup, Nggak sanggup. apalagi umatmu. Iya. Bersurat apa nggak dia? Iya. Sholat Nabi Musa, umatku aja nggak sanggup, apalagi umatmu. Minta ke atas. Maksudnya Nabi Musa kan umat dulu lebih kuat gitu maksudnya. Apa Bukan. gimana? Umatnya Nabi Musa sholat juga dengan 50 kali itu nggak sanggup, apalagi umat kamu. Itu bukan dalilnya yang sama. Kan nggak dijelaskan tapi tata cara sholatnya. Oh. Yang penting 50 rakaat itu di sisi Nabi Musa bisa jadi bentuknya sama kayak kita, atau cuma berdiri doang, atau cuma sujud doang, kita nggak tahu. Lah, gua tahu. Tapi yang jelas 50 rakaat yang dipahami oleh Nabi Musa mirip atau sama yang dipahami oleh Nabi SAW. Mungkin saja 50 berdiri, duduk, nggak ada rukunya, nggak tahu kita. Tapi intinya Nabi Musa mengatakan umatku aja nggak sanggup, apalagi umatmu. Yang menunjukkan bahwa para nabi itu diberikan kabar yang sama. Bahwa mereka sholat, puasa, zakat, disuruh oleh Allah SWT. Haji, mau alam. Tapi caranya yang berbeda syariat. Bisa dipahami ya? Jadi beriman kepada seluruh nabi, seluruh rasul, bahwa mereka diutus untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada seorang rasul pun yang mengajarkan bukan tauhid, semua tauhid, semua. Enggak ada nabi yang mengajarkan khilafah, nggak ada. Semua tauhid yang diajarin, tauhid terus gitu ya. Baik, lanjut. Dobit yang berikutnya. Ad-dobitus salis. Apa artinya? Dobit yang ketiga. Ya, Al-imanu bi annar rusula basyarum mahlukuna akramahumullahu birrisalah. bagus. Artikan beriman, Beriman kepada Rasul, beriman bahwa sesungguhnya beriman bahwa sesungguhnya Rasul itu basyarun. Apa basyarun? Nih, kita nih. berkumpul. Ini kita ini. Manusia. Oh, tahu. Kita ini apa nih? Manusia. Kita ini. Manusia. Oh, Basyar itu manusia. Ya, beriman bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu adalah beriman bahwa sesungguhnya manusia. Rasul itu adalah manusia Makhlukuna akrahumullahu, yang Allah yang Allah muliakan kemahlukannya kemakhlukannya birrisalah dengan risalahnya. risalahnya Jadi para nabi dan rasul itu adalah makhluk Allah yang berwujud. manusia. Iya, tapi mereka dimuliakan dengan Dengan risalah. risalah Allah. Itu ajaran Apa itu ya Allah. Rasulullah? Risalah apa nih? Ajaran. Aja. Dengan ajaran yang Allah syariat. Risalah itu bisa ajaran syariat. Ya. Terus bisa juga aturan. Makanya Ustaz Aziz dibikin ar-rosail. Rasail. Karena kan kita ya, Ustaz Aziz bikin ar-rosail. Itu risalah. Gitu. Permasalahan, aturan-aturan, hukum-hukum, itu namanya risalah. Imam Syafi'i punya kitab namanya Ar-Risalah. Itu sama aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat, sama. Rasail. Ar-rosail jamaknya. Lanjut nanti wa annahum Wa annahum laisa lahum min khasaisir rububiyyah awil awil uluhiyati syai'un. baik wa annahum dan sesungguhnya mereka Dan sesungguhnya mereka tidak memiliki tidak memiliki khosoisi
kekhususan, keistimewaan, rububiyah atau uluhiyah. bagus. Jadi para nabi yang Allah utus adalah manusia biasa seperti kita jasadnya. Tapi Allah muliakan dengan tadi tuh risalah Allah. Hanya mereka yang menyampaikan risalah Allah, kita nggak boleh. Ya, karena kita nggak diwahyukan. Kalau Nabi diwahyukan, Rasul diwahyukan. Badannya kayak kita, tapi mereka diberikan oleh Allah wahyu berupa aturan, syariat, hukum-hukum. Kemudian wa annahum laisa lahum min khasaisis rububiyah au al-uluhiyah. Mereka para rasul nggak memiliki keistimewaan dalam hal rububiyah. Apa rububiyah? Nanti rububiyah. Rububiyah dari kata rob. Rob itu apa artinya? Rob. Rob itu apa? Nanti kalau berdoa gimana? Ya Robbi. Berdoa. Ya maksudnya apa? Rob di situ. Wahai Robku, apa itu Rob? Zat yang ente lahir dengan apa? Zat yang menciptakan. Nah, Rob itu zat yang menciptakan. Habis menciptakan, diapain tuh? Kalau ada seorang pencipta benda, ya saya ciptakan benda ini. Uluhiyah. Nah ini kan pencipta nih, ane ciptain. Terus ane apain nih habis gini? Ini kan begini tuh berantakan. Oh, Nah gini ini, dirapin atau diatur. diatur. Jadi Rob itu adalah yang menciptakan, yang mengatur. Satu lagi, nih kalau ada yang macam-macam, Menjaga ya. atau Memelihara. Jadi Rob itu adalah zat yang menciptakan, mengatur dan memelihara. Itulah Rob. Jadi rububiyah itu. Jadi Nabi SAW nggak punya keistimewaan buat menciptakan, nggak bisa. Nabi nggak bisa menciptakan makhluk, nggak bisa. Nabi nggak bisa juga mengatur makhluk, alam semesta, nggak bisa. Nabi nggak bisa memelihara para sahabat supaya tetap nggak mati dalam perang. Kenapa para sahabat mati? Nggak bisa dipelihara oleh Nabi. Makanya nggak boleh menjadikan Nabi sebagai Tuhan yang disembah, sebagaimana Isa menyembah orang Nasrani menyembah Isa. Bisa nggak Nabi Muhammad menebus dosa Menebus dosa? umatnya? Enggak. Tebusan dosa. Yakin? Ayo. Menebus. Ini nih rububiyahnya. Punya nggak rububiyahnya? Enggak. Nggak punya. Nabi nggak punya rububiyah. Berarti yang menebus dosa, yang mengampuni dosa siapa? Hanya Allah. Makanya semua nabi dan rasul nggak bisa nebus dosa. Kristen minta tebus Iya dosa. makanya kita bilang dia sesat gitu. Karena apa? Dia berkeyakinan nggak Dibayar bisa ya? menebus dosa, Dibayar. nggak bisa dosa ditebus. Atau bilik pengampunan dosa. Orang Bilik, bersalah, habis zina, mabuk, Enak banget. masuk ke kotak, bayar, dosanya hapus. Coba lihat, pendeta yang ngapusin dosa. Kalau nabi aja nggak bisa, apalagi selain nabi. Rasul nggak bisa, lihat. Ya, laisa lahum min khasaisi rububiyah. Dia nggak punya hak rububiyah, mengatur, menciptakan, nggak bisa. Kalau Tuhan itu menurut tanggapan orang-orang awam, Tuhan itu butuh makan apa enggak? Hah? Tuhan nggak butuh kan? Kenapa Nabi kelaparan? Kenapa Rasul kita kelaparan? Sampai-sampai diikat perutnya, sampai kedengeran bunyi krik krik krik. Oh, Lapar. Nabi bertanya kepada ibunda, ada makan hari ini? Enggak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Apa Nabi? Apakah Allah berpuasa? Ya coba. Nggak punya rububiyah di situ. Nabi nggak punya rububiyah. Sama sama kita bang. Sama kita, makanya disebut bashar, manusia. Awil uluhiyah, juga Nabi Muhammad nggak punya hak privilege untuk menjadi Tuhan. Kita panggil, ya Robi, ya Rasul, salam alaika. Udah nggak ada Pak ya? Dipanggil tuh namanya untuk apa? Lepaskanlah segala kesulitan. Uluhiyah itu. Itu nggak boleh Pak ya? Ya nggak boleh. Syirik besar itu. Jadi kalau habis sholat tuh suka begitu tuh. Emang iya. Coba antum lihat sholawat Nariyah. Kalau habis sholat. Engkaulah yang bisa memutuskan segala kesusahanku. Coba lihat. Nggak ada Kan uluhiyah itu. Coba sekarang ente lihat orang-orang sufi.
Mereka lebih takut kepada Nabi Muhammad apa kepada syekhnya? Syekhnya. Syekhnya. Makanya gambar syekhnya dipajang di depannya. Gede-gede. Mursyidnya. Disebut namanya illa hadratin. Fulan 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 seterusnya. Al-Fatihah. Gitu. Di bacaan gituan kayak kebanyakan kesirikan bacaan-bacaan gitu. Iya, kesyirikan nama. Foto Iya. di ciri khasnya bang ya di rumahnya itu. Ya? Pasti Itu, ada. tempel-tempel Karena menurut banyak. mereka itu Tanggung nih. dengan begitu mereka bisa ke tempat yang tinggi. Tinggi itu apa? Ulu. Uluhiyah jadinya. Jadi kata mereka, saya nggak bisa mendapatkan tempat yang tinggi kecuali melalui dia. Siapa dia? Mursyidnya, kiainya, ustadznya, habibnya. Oke, antum kita nih nggak boleh kita suka sama Ustadz Firanda, Ustadz Batu, sampai semuanya yang dari Ustadz kita terima. Itu Ulu. namanya kita jadikan dia uluhiyah. Nggak boleh. Jadi kita muliakan para ustadz, para kiai, para habib. Sebatas itu saja udah. Nggak boleh kita berikan hak uluhiyah. Itu hak yang bisa diibadahi, dipanggil. Wahai fulan, selamatkan aku. Oh, ini kesyirikan besar. Kita udah bahas itu. Barakallah. Bisa ya? Jadi Nabi SAW dan para nabi yang lain, para rasul adalah manusia biasa yang Allah berikan risalah, aturan, ajaran dan lain-lain. Dan mereka tidak memiliki keistimewaan dalam rububiyah. Nandi, tadi siapa? Nandi ya? Nandi. Nabi Muhammad itu nulis Quran atau tidak? Enggak, Yakin? yakin. Nabi Muhammad itu bikin aturan atau tidak? Enggak, Yakin? yakin. Iya, begitu. Nabi Muhammad nggak pernah bikin aturan. Kenapa demikian? Karena risalah milik siapa? Iya, beliau hanya menyampaikan aturan. Ya Allah. Bisa. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah bikin aturan, nggak pernah. Iya. Hadis Nabi itu adalah wahyu, risalah itu. Kita mesti bedakan tuh, Nabi Muhammad nggak pernah bikin aturan, nggak pernah. Karena beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan aturan, bukan membuat aturan. Bisa dipahami. Itulah tugas para rasul. Nggak boleh kita kasih uluhiyah, nggak bisa. Maksudnya sunnah sih dari Nabi tapi dapat wahyu. Wahyu, sunnah-sunnah Nabi itu wahyu. Jadi apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan yang merupakan sunnah adalah wahyu. Makanya Allah berkehendak wahyu utama itu yang dari firman-Nya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, wahyu yang Allah tidak sebutkan dalam kitabnya, tapi yang Allah sebutkan melalui nabinya. Itu namanya wahyu. Jadi nggak boleh kita katakan, saya nggak percaya hadis. Hadis wahyu. Wah, iya. Nggak boleh. Kufur dia, makanya inkar sunnah kafir. Oh. Di Bogor tuh inkar sunnah markasnya kafir. Kenapa? Jadi dia mengingkari sunnah, berarti mengingkari wahyu. Terang-terangan ya ingkar sunnah. Iya. Lah syahadatnya gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nggak boleh dia begitu syahadatnya. Orang inkar sunnah. Ya, gue yang pernah kayak bukunya tuh cuma Quran, nggak ada hadis. Iya, nggak ada hadisnya. Lo nggak percaya sunnah? Jarang kali pengikutnya bang. Hah? Ingkar sunnah. Banyak. Banyak ya. Banyak juga. Nanti suka lihat nggak ada pondok pesantren Al-Mu'min yang ditugaskan di pom bensin bawa amplop-amplop tuh. Oh iya. Itu salah satu tuh inkar sunnah. Mereka yang namain sendiri. Bang. Iya, inkar sunnah itu salah satunya adalah pondok Al-Mu'min yang suka di pom bensin bawa amplop tuh. Terus dikasih amplop. itu ya? Iya, di mall-mall kata itu salah satunya inkar sunnah. Mama biasanya juga. Apa saja, kadang Jadi mak-mak, aja ya. ada yang anak kecil, ada mak bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Tergantung dia. Ya orang lah ya bang. Iya, jadi orang pokoknya. Baik, lanjut. Adobe Ad-dhabitu. Adobe Rabi'u. Artikan. Dobit yang keempat, Bagus. al-imanu bitafaduli rasul. Beriman ketingkatan Ya, beriman dengan tingkatan para rasul ya. rasul, ya, atau tingkatan Atau keutamaan keutamaan para rasul. Nah, Wa anna afdalahum ulul azmi. nah, dan sesungguhnya Dan sesungguhnya yang paling utama dari para rasul yang paling utama dari para rasul ya ulul azmi. ulul azmi. Apa tuh ulul azmi? Ulul azmi itu Artikan dong ulul azmi. Ulu ulul adalah
pemilik Pemilik azmi. azmi tekad, Pemilik pemilik tekad yang kuat. Ya, siapa itu? Sebutkan nama-nama nabi yang dimasuk ke dalam ulul azmi, yang pemilik tekad dan kesabaran yang sangat kuat. Sebutkan. Nabi Yang Muhammad ya? berdakwah dari atas dulu, yang berdakwah 950 tahun. Ibrahim. Hmm. Musa. Hmm. Nuh ya. Ya. Nuh itu panjang. berdakwah 950 tahun. Habis Nuh keturunan Nabi Nuh bawahnya ya, yang dibakar Ibrahim. Ibrahim. Habis Nabi Ibrahim yang musuhnya Firaun, Musa. Musa. Kemudian habis Musa, Isa. yang kelima Muhammad. tinggal ulul azmi. Lima ya. Jadi 5 ini yang cobaannya paling berat. Ingat, yang 5 cobaan yang paling berat. Tapi kata Syekh, lanjut. Oh, ada lagi nih. Bawahnya wasai. Wasayyadahum Muhammad. Dari yang 5 ini yang paling sayyid penghulunya adalah Muhammad. Nah, kita bersyukur kita jadi pengikut beliau. Pokoknya masya Allah ya. Jadi dari 124 nabi, 313 rasul, 313 yang dari 313 rasul, 5 yang paling utama. Lagi, ya. Total 5 tuh. Lagi. Siapa tadi? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dari 5 ini yang paling utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita Berarti bersyukur. paling berat cobaannya Bang. Paling berat cobaannya di antara 4 nabi ulul azmi, Nabi Muhammad. Paling berat cobaannya. Sabar loh. Paling sabar. Sabar. Coba kalian sambung tuh. Kok Nabi Ibrahim kan dibakar, Nabi Musa dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Nabi Nuh cuman didustai. Bisa ya, Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Kok Nabi Muhammad itu paling mulia dibanding 5 ulul azmi dari sisi kesabarannya? Di mana letaknya? Perbedaan. Kalau nabi-nabi lain kan nggak sabarnya mah sampai apa? Ya, yang dibalikin tuh nabi apa Pak? Yang kaum saya. Takuban perahu. Enggak yang kaum homo sih. Oh, Belut ya, Belut. belut. Nggak Nah, sabar. belut Kan? aja yang begitu bukan dari umatnya, dari nabinya. Kan ada Karena nabi 5 nih yang paling unggul dari seluruh rasul. 5 ulul azmi yang tekadnya kuat, sabarnya kuat. Tapi di antara 5 ini paling kuat Nabi Muhammad. Kenapa itu coba? Ya, saya Padahal mau- dibanding yang 4 ini apa sih bedanya Nabi Muhammad coba? Siapa yang tahu? Sayang banget sama umatnya sampai malaikat nawarin kalau seandainya kamu mau ini saya akan apa? Salah satunya itu. Katanya. Iya, Kan- Nabi Muhammad menahan. Nahan murka kejangan mereka malaikat. keturunan mereka akan Kalau yang lain enggak, udah bahas itu Enggak. aja. Minta azab dia ya Allah. Kalau Nabi Muhammad enggak. Itu yang ditahan pertama. sama dia tuh ya. Apalagi? Wilayah. Apalagi? Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya, Nabi Muhammad juga sama kakeknya, sama kakek sama paman-paman sama berarti. Tapi apalagi yang membuat itu? Poin ini. Ente pernah dengar kan kalau ente habis azan, ente baca apa tuh? Allahumma rabb hadhihi, Dakwah kita. ya kan? Terus Waswatul qaim. sampai selesai. Kata Nabi, barang siapa yang membaca itu, dia akan mendapatkan Oh, masya Allah. apa? Syafaat. Syafaat. Jadi Nabi SAW Yang punya- adalah satu-satunya yang- Nabi yang doanya nggak diminta di dunia. Dunia masya Allah. Syafaat. Semua Nabi sudah minta, semua. Nabi doang yang belum. Insyaallah ya. Nabi belum minta doa. Buat- Nggak minta buat umatnya. umatnya. Iya. Terus dia hebatnya Nggak pernah minta buat dirinya, nggak pernah. Coba lihat itu. Terus semua Nabi yang lain diberikan oleh Allah kesempatan. Minta, aku kasih. Minta. Nabi nggak mau. Insyaallah ya. Biar Allah simpan aja buat nanti umat. Makanya beliau yang paling unggul. Makanya semua Nabi ketika beliau umur ketemu, wahai anakku yang soleh, kata Ibrahim. Bayangkan, wahai anakku yang soleh, kata Musa, wahai anakku yang soleh, luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah yang boleh kita bersalawat tuh. Kalau antum dengar, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi bukan rame-rame di masjid, boleh, nggak gitu. Dan itu nggak tahu artinya dia. berkat. Iya kan? Terawih kan, lagi terawih nih. Berisik gitu. Apaan itu? Yang kayak begini kita ingat, ya Allah. Nabi Muhammad nggak meminta doanya buat diri beliau saat ini kan. Nanti buat umatku saja.
Jadi satu-satunya Rasul yang tidak meminta doanya dikabulkan di dunia adalah Nabi yang mulia sesungguhnya. Allahumma sholli wa sallim. Makanya kita senang jadi pengikut beliau. Iya. Hidupkan sunnahnya, jangan berbuat beda. Kenapa demikian? Karena nanti semua manusia datang kepada Nabi, minta minum di telaga Kautsar. Datanglah rombongan, lalu Allah mengatakan, pergi. Nabi sedih. Ya Malaikat Rabbi. apa Allah tuh bang? Ini suara Allah. Oh. Kata ya Robbi, kata Nabi kan ya Robbi di situ. Ya Robbi ashabi, menunjuk 3 kali. Ashabi. 3 kelompok tuh. Ini umatku, ini sahabatku, ini pengikutku. Kata Allah, engkau nggak tahu sepeninggalmu mereka berbuat beda. Minum telaga loh. Kita nggak minum telaga itu. Padahal semua orang harus minum ke telaga, harus. Kalau nggak kehausan di padang mahsyar, kehausan. Yang buat beda. Buat bid'ah, makanya jangan bid'ah. Bentar bid'ah. Ya harus kita bentar-bentar jangan bid'ah. Menyelisihin apa? Nggak bisa karena menyisi beliau. Beliau yang diutamakan oleh Allah dari seluruh Rasul, 313 Rasul, 5 di antara ulul azmi. Dari 5 ini satu yang paling utama. Nah, seluruh nabi nanti didatangi oleh umatnya. Nabi Nuh datangi oleh umatnya. Ya Nuh, berikan kami syafaat. Minta kepada Ibrahim, datang kepada Ibrahim. Minta kepada Musa. Semua bilang minta kepada Muhammad terakhir. Udah tuh berbondong-bondong umatnya Nabi berdatangan kepada Nabi Muhammad sama kata dia bilang, ashabi. Yang ashabi dari Nabi yang tengah. Itulah sahabat beliau dan kita. Yang ini kanan dan kiri itu umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Berarti dari sini kata para ulama, sebaik-baik saf itu yang di belakang imam. Baru sampingnya. Pas tuh terus. Kalau antum masbuk nih, saf 1, saf 2, saf 3 kosong. Jangan ke kanan, di belakang imam tuh, jajar ke depannya. Baru isi kanan, baru isi kiri. Karena begitu. Depan Nabi ashabi. Allah dahulukan tengah. Ternyata para sahabat dan umat beliau. Ini umat-umat Nabi selain beliau sallallahu. Seluruh manusia bang. Seluruh. Karena mereka udah minta deh di dunia para rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW disimpan di akhirat. Maka dari sini kita tahu jangan coba-coba buat bid'ah. Termasuk di bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj. Memperingati nggak boleh. Peringatan boleh. Peringatan apa saja nggak boleh. Saya. Selesai sudah tuh. Itu utama Nabi ya. Nambah. Tak jawab. Saya jawab ya. Jawab. Barakallah. Sampai batasin sampai berapa tadi? Ad-Dhabitur Rabi ya. Ad-Dhabitur Rabi. Sekarang kita masuk ke atau nanti pekan depan atau pertemuan selanjutnya adalah Ad-Dhabitul Khamis, yaitu Mu'jizatul Anbiya. Ya. Mukjizatnya para anbiya, para nabi. Ashharuha apa maksudnya? Ashhar, masyhur, yang terkenal. Masyaallah. Ashharuha yang terkenal ada 8. Ya. Kita baca aja nih satu ya, bonus ya, sampai menunggu. Baik, siapa yang mau baca? Pak Edi, silakan. Yang mana? Yang Ad-Dhabitul Khamis. Tanggung satu lagi tuh. Ad-Dhabitul Khamis. Ya, sampaikan Mu'jiz. pembahasan yang ke Jangan. Mu'jizatu bang. Ad-Dhabitul Khamis ya. Baca Ad-Dhabitul Khamis. Ad-Dhabitul Khamis. Ad-Dhabitul Khamis. Pembahasan yang ke Khamis 5. 5 ya. Mu'jizatul Anbiya Ya. Ashharuha Amaniyah. Sama. Samaniyah. Baik. Mukjizatnya Mukjizatnya para nabi. bagus. Jadi al-anbiya itu jamak dari an-nabi. An-nabi. Ya, jamaknya al-anbiya. Itu keluar ada Nah, Ashharuha. yang masyhur. Oh, yang masyhur. Yang terkenal Asmaniyah. Sama.
Samania. Ada Bapak. Ada 8. 8. Satu. Satu. As-Safinah. As-Safinah. Nah, safina apa itu? Perahu ya. Perahu. Safinah tuh perahu As-Safinah. atau kapal layar. Itu safinah. Jadi kalau ada rumah makan safinah, pasti logonya perahu. Oh. Pasti. Wah, duduk Safinah lah. Iya, safinah. Apa itu? Safinah. Tadi Mustafa. Linuhin alaihi salam. Ya, jadi perahu. Nabi Nuh Perahu ya. Nabi Nuh Iya. alaihissalam. Jadi mukjizat para nabi yang terkenal itu ada 8, yaitu perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Duduk Nabi Nuh. Unta. Terus yang kedua, Yang kedua, an-naqah. mm-mm, An-naqah. Jamal, Jamal. Unta. unta. Oh, Oh iya, nakoh boleh. Seperti antum ngomong bisa, Nakoh. selain bisa apa? Bisa, Bisa. Oh, Berbisa. enggak bisa. Saya bisa melakukannya. Saya Dah, saya mampu. dapat. mampu, dapat kan boleh, Oh, sama aja. itu dia. Iya, Jauh dia, Bang. iya. Oh, Ya dah. bisa sama dapat jauh. Anjing nggak masuk. An-naqah, An-naqah. an-naqah bagus. Unta, Unta. li solih, Solihin alaihi salam. Nabi Soleh. Nabi Soleh alaihissalam. Ontanya ya. Nah, ya onta Nabi Soleh Oh, maksudnya. Nabi Soleh. Hah? Unta. Unta Nabi Soleh. Onta Nabi Soleh. Jadi kalau antum disuruh sebut, coba ceritakan tentang para nabi. Nah, cari mukjizatnya. Ah. Unta Nabi Soleh Untanya ada kelebihan. ada kelebihannya. Jadi unta ini warnanya indah. Yang lihat tuh suka, pasti yang itu suka. Yang kedua, untanya nggak makan. Masya. Puasan Nabi. Kuat tapi nggak mati-mati. Iya, aku enam mukjizat. Mukjizat. Iya, mukjizat buat Nabi Soleh. Tapi nggak boker, nggak. Hah? Nggak boker. Nggak boker juga, betul. Nggak ada isi. Pokoknya orang ngeliatnya suka, Dia ngecil. dia orang nggak perlu kasih makan, hidup dia. Sama seperti perahu Nabi Nuh. Itu bagian perahu Nabi Nuh gede semana. Sebogor. Wilayahnya itu kira-kira sebukit Judi itu, Bukit Judi kira-kira sekarang tuh seluas Jakarta. DKI Jakarta. Oh, so gede. Terbesar banget. Iya, Belum ada ya. DKI Jakarta itu. Itu Kan itu Binatang, iya. benar nggak sih itu binatang mas? Oh, semua masuk binatang Binatang, semua. iya. Pada zaman itu semua masuk Oh, hewan iya. masuk yang berpasang-pasangan. Iya, itu kan- Gimana nggak gede itu? Oh iya, jadi satu dunia itu ada yang hidup Iya, satu dunia di situ, satu dunia itu. Jakarta Oh, tuh. Itu nggak ada lagi di bawah nggak ada ya? Orang bule, orang ini cuma putih ya. Orangnya Kan'an semua. Kan'an itu satu daerah namanya Kan'an di zaman Nabi Nuh. Udah semua pada situ. Nggak ada orang lain, nggak ada. Itu Yang aja di darat manusia. semuanya udah nggak ada berarti. Nggak ada. Masya Allah. Itu juga semua itu. Kan kelelep banjir ya semua. Habis semuanya. Termasuk anaknya. Udah ke bukit ya. Anaknya Nabi Nuh. Enggak. Oh, Terus, lanjut. Yang unta. Yang ketiga. Panjang aja nih. Ilanahul hadidi wat tasbihul jibali wat Wa thair. wat thair. Naam. Sampingnya ma'a Oh iya. Ma'a Dawud alaihissalam. Oh, Nabi Daud ini ya? Ini mukjizatnya siapa? Nabi Daud ya. Nabi Daud. Apa itu? Besi. Ilanatul hadid. Punaknya besi. Bekokin besi. Melunakkan. Oh, Ilana tuh melunakkan besi. Oh, Jadi besi digini-gini tuh Nabi Daud. Masya Allah. Jadilah. Tenaganya pedang. kuat. Tenaganya Iya, kuat. tenaganya kuat. Ini pedang kok. Makanya melalui lawan Nabi Daud siapa? Jalut. Jalut juga gede. Oh, raksasa. Makanya kok ada Raksasa. filmnya tuh Jalut sama Jalut ya. Daud. Daud. Tinggi, Jalut tuh besar. Oh. Itu Nabi Daud juga tinggi ya, Bang? Enggak kecil. Standar ya, Bang. Tapi Jalut lebih gede di zaman Iya, itu. filmnya ada tuh. Emang bener besar-besar. Ibarat ngedon ya besi di gini. Lah iyalah kalau nggak kalau raksasa zaman itu rajanya nggak besar-besar ya nggak bakal diterima. Tapi Daud itu nabi. Untuk ngalahin Jalut nggak mungkin kan, Allah gede ibadannya, Allah berikan kekuatan. Tangannya bisa bikin perisai. Ngedon dia. Nah, terus sama lagi? Ilanatul hadid. Ilana
Ilanatul hadid wa tasbih Wa tasbihul jibali, bertasbihnya gunung dan burung. Oh, wa thair ya, Bang. Iya, watoir bersama Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud kalau lagi bikin senjata, itu burung-burung pada bertasbih, gunung-gunung juga ikut tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wow. Gitu. Didukung ya betul ya. Oh, salah. Kan nggak ada tuh yang seperti itu kan manusia. Nggak bisa manusia Kalau kecuali beda para tawanya nabi. Barakallahu fiik. Lanjut. 4. Taskhirur rihil taskhirur rihi wat thairi wal jin Oh, jin ini Li- Nabi li Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu artinya? Itu bukannya angin. Taskhirur rih. Tas itu sakhara, menundukkan, Tundukan. menjinakkan. Oh, Rih angin. Rih angin. Angin. Oh, Jadi wat thair menguasai angin. angin Wat thairi dan burung apa? Burung. Ababil. Iya, apa? Hut Ya. hut. Iya, yang suka matok tet. Itu ada sekarang masih ada. Iya, masih ada. Woody Woodpecker tuh kan. Burung pelatuk ya. Patot. Iya, terus wal. Fotohid. Wal jin. Nah, Dan jin. siapa jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman? Ifrit. Hibrid ya. Ifrit itu jin yang paling besar di kalangannya. Bisa bikin istana di dasar laut. Makanya sekarang ada kota apa yang di dasar laut? Atlantis itu. Jin. Kalau dianggap itu sahih, maksudnya filmnya, itulah perbuatan jin di Nabi Sulaiman. Iya. Jadi zaman dulu teknologi tinggi. Iya, kata orang, wah zaman Orang dulu benar mah ada zaman Atlantis. purbakala. Sekarang nih teknologi tinggi, Cak. Ini mah nggak ada apa-apanya ini. Zaman dulu. Orang Ifrit bisa bikin istana emas di dasar laut. Ini mah nggak ada apa-apanya kita punya. Iya, UFO ya nggak ada apa-apanya itu. Jadi setiap zaman ada teknologinya. Lanjut. 5. Adamul Adamul. Tiroki. Ada mul. Ayo apa itu? Adamul ihtiraq ihtiraq. ihtiraq binar Mm-mm. Li. Ibrahim alaihi salam. Nah, apa tuh? Adamul ihtiraq. Binar. Ikhtiraq. Api ya. Ayo apa itu? Hah? Adamul ihtiraq binar. Api Oh, menjadi api mendingin. Iya. Api yang menjadi dingin. Dingin. Gitu. Untuk siapa itu? Ibrahim. Ibrahim ya? Iya kan? Ligo. Coba ente pikirkan. Kenapa Allah nggak jadikan api itu kalau dingin jadi salju aja, jadi es? Iya kan? Iya. Kenapa orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim itu dikasih mukjizat Nabi Ibrahim bukan apinya menjadi Salju. es? Ya. Apinya dingin. Iya, tapi kenapa api tetap ada tapi Dingin. dingin? Ini api ini kita pegang dingin. Nah, supaya orang itu berpikir kok hakikat api panas. Tapi kok dingin. Kenapa dia kedinginan? Berarti ini Tapi yang merasakan Nabi Ibrahim doang kan, Nabi yang di Ibrahim luarnya tetap panas tetep. kan. Makanya dia bilang, ini kok Nabi Ibrahim kenapa nggak kepanasan? Padahal mereka bilang, oh bukan sihir ini. Nggak mungkin kalau sihir kami pasti nggak ngerasain, ini ngerasain panas. Tapi Ibrahim kedinginan. Iya. Berarti benar nih, Tuhannya Ibrahim benar gitu. Maka sebagian dari mereka tunduk, sujud. Dibunuhlah oleh Namrud, nggak boleh. Kan Namrud Tuhannya mereka. Dia orangnya. Iya. Lanjut berikutnya sampai habis sampai poin 6. 8. Al-asa wal yad di Musa alaihissalam. Apa itu al-asa? Tongkat. Tongkat. Tempat Nabi Musa. Oh iya. Ya kan? Tongkat dan tangannya. Ya. Karena tangannya Nabi Musa bisa keluar Air. air dan cahaya. Gitu. Mirip dengan Nabi SAW, mirip. Lebih canggih dulu, Bang. Iya, makanya kita bilang setiap nabi ada kecanggihannya. Teknologinya canggih. Tergantung bagaimana Allah membuat mereka itu berhadapan dengan lawan-lawannya. Lanjut. 7. Ibra'ul akmahi wal abrasi wa ihya'ul mauta biiznillah di Isa alaihissalam. Apa itu? Ibra'ul akmah wal abrasi. Hah?
orang buta. Orang mati baru. Ibraul. Ibraul Dan izin Allah. akmah Aku mah Ibraul. Menghidupkan? Orang Ya. mati. orang mati. Wal abrosi Wat aba. bukan. Ibraul akmah bukan menghidupkan orang mati. Apa itu? Menyembuhkan penyakit. Penyakit yang buta. Iya. Buta. penyakit Kebutaan. buta. Wah, wal abros Wal Dan abros. sopak. Sopak. Apa sekarang? Sakit Sopak. penyakit Kulit kulit. kan ini. Penyakit kulit. Penyakit belang. Belang. Oh, Oh, sopak. Iya, kan ada kan orang belang tuh. Putih-putih. Oh, Apa ini namanya? yang berarti Ubimen apa? mekar gitu. Likumen. Panu. Bukan. Kayak model panu gitu. Abu demen apa sih? Iya, pigmen itu apa? Pigmen, itu. Iya namanya penyakitnya sih. Kayak Ustaz Zainul. Zainuddin. Ahmad Zainul. Iya namanya apa sih Zainuddin. penyakitnya? Lupa. Panu pokoknya itu. Bukan panu Yang ya. yang Penyakit yang belang. putih-putih. Dia nggak bisa dihilangkan itu, nggak bisa. Nggak bisa merembet nih. Merembet. Ahmad dia. Zainuddin tahu kan? Iya, Dulu. Mas Zainuddin. Sekarang udah sembuh ya, alhamdulillah. Apa ya namanya? Apa nama lupa. Berarti kurang pigmen kan kalau bahasa kita aja. Iya. Tapi namanya sopak dalam abros. Sopak. Terus Iya. wa ihya Wa ihya'ul mauta biiznillah. menghidupkan Kehidupan orang mati atas izin Allah. Jadi itu Alhamdulillah. di zaman Nabi dan setiap nabi akan diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan zamannya. Di zaman Nabi Isa itu lagi berkembang pengobatan. Zaman Nabi Isa. Makanya Nabi Isa diberikan mukjizat menyembuhkan penyakit. Di zaman Nabi Muhammad itu berkembang sastra, maka turunnya Al-Quran. Itu setiap nabi yang diutus dengan mukjizat sesuai dengan kondisi zamannya. Yang terakhir Al-Quranul Karim wal Isra'u wal Mi'raju wan Syiqaqu Al-Qamari wa ghairuha Baik. Li Linabiyina Muhammad apa itu? Apa mukjizatnya? Al-Quran Terus Isra Isra naik ya. Mi'raj. Nah, itu mukjizatnya tuh, ya kan? Terbelah Apalagi bulan. bulan. Terbuah membelah bulan, Oh. ya kan? Dan selainnya. Membelah bulan dengan ujung jarinya. Gitu. Dan ternyata Terpisah ya? sekarang para ahli astronomi melihat bahwa bulan itu ada cincinnya. Dan mereka semua sepakat tidak akan terjadi cincin kecuali bulan pernah terangkat dan balik lagi. Itulah debunya. Nah, debu-debu di atas langit itu naik. Kan ada pasti ada debu tuh. Nah, itu dia cincinnya. Oh, Kata para ulama, kata para ahli astronomi, nggak mungkin ada cincin di bulan kecuali bulan pernah terangkat separuhnya dan rapat lagi. Nah, itu dia mukjizat Nabi Sallallahu. Sekarang ya. Iya, wa insiqaqul qamar. kalau di foto kelihatan Mas. Kelihatan, antum lihat di itu. Namanya ring bulan. Ring bulan, itu cincin bulan. Itu difoto oleh NASA itu. Itu 14 abad yang lalu dibelah oleh Nabi SAW. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah tahu. Iya, aku lihat semua itu dengan mata mereka. Bulan terbelah. Oh, dia tapi masih ngeles orang musyrikin. Nah, dia percaya, cuman ngeles nggak mau ngikutin Nabi aja. Tapi dia lihat itu mukjizatnya. Dia lihat. Kirain Kang Sihir. Enggak, itu tetap justru pamannya itu Abu Lahab. itu. Oh. Kalau yang lainnya terima. Terima. Betul nih. Cuman mereka takut kan? Oh. Takut dengan kekuasaan dan lain-lain. Barakallahu fiik, barangkali sampai poin ke situ ya. Ad-dhabitul khamis ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ada yang bawa bolpen? Ada ketinggalan bolpen. Pulpen, Tang. Ada bolpen, tapi minta. Ada berdua. Kita habis